Nah kalau sampai Abraham meninggalkan Ur Kasdim, itu meninggalkan kenyamanan. Nah ini masalahnya, Anda berani enggak saudaraku untuk bisa berkata selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nantikan jadi mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Bapak Ibu kalau melihat grafik hidup dunia ini bukan tambah bagus loh. Tidak tambah bagus. Di seluruh dunia ini. Dari berbagai aspek. Aspek alam, ekosistem bumi. Dari tsunami, ya, badai, panas, gempa. Apalagi? Fenomena alam pun jadi aneh. Siklus alam pun juga tidak terprediksi. Ekonomi. Eropa saja diancam krisis ekonomi global. Amerika jangan tanya, sedang termehek-mehek dan terseok-seok. Yang sekarang jaya memang RRC Cina. Bukan hanya jalur Gaza, bukan hanya Israel, Palestina, tapi juga Suriah, Irak. Sekarang Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Ukraina. Anda jangan lupa loh, perang dunia pertama dari daerah Serbia loh, daerah Ukraina sana loh. Dari Eropa Timur ya. Dunia tidak tambah nyaman saudara. Oke dah, kalau dunia ini masih kelihatan nyaman oke. Tapi waktu Anda kena penyakit lalu dokter berkata, ini gak ada obatnya. Itu juga alam hidup semestamu menderu. Ini belum Ebola, flu burung, SARS, MERS, apalagi saudara. Tapi Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Pada waktu Anda didorong masuk ruang ICU, tinggal ngap. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Baru dengan tulus kita bisa berkata, harimu yang mulia. Ku harap segera tiba. Betapa hebat kita bisa sampai taraf ini. Saya belum Pak, tapi sudah mulai mendekat. Saya belum total, saya belum. Tapi saya maksa diri terus. Sampai betul-betul kedatangan Tuhan itu ku nantikan. Kematian itu bukan terpaksa ku mati lalu mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Betul-betul kita merindukan Tuhan. Amin. Toh kita akan mati kok. Kita akan mati. Nggak bisa tidak. Kenapa kita nggak betul-betul prepare mulai sekarang? Serius. Jadi jangan membiarkan setitik dosa pun melekat. Kalau kita berdosa minta ampun. Dosa lagi minta ampun. Dosa lagi minta ampun. Sampai kita sendiri sakit kalau kita berbuat dosa. Sampai kita rasa sakit kalau kita berbuat dosa. Kalau Anda tidak berpikir sebagai musafir di bumi ini, Anda akan membangun pelabuhan di bumi ini. Tidak bisa tidak. Anda akan berusaha bagaimana membangun kerajaan. Bukan thy kingdom come, thy will be done. Bukan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi my kingdom come, my will must be done. Orang Kristen yang dewasa itu udah gak banyak minta-minta sama Tuhan.
Kalau soal makan minum dia nggak minta lagi, dia akan kerja. Soal kesehatan dia akan jaga pola makan yang baik. Kalau dulu kan Tuhan kuduskan makanan ini. Sekarang aku kuduskan dengan mengambil telur puyuhnya. Different saudara, amin. Kalau dulu Tuhan berkati usahaku, tokoku. Sekarang kita berkata, Tuhan ini tokomu bukan tokoku. Aku bangun pagi, ku buka tokoku, ku kerja dengan baik. Amin. Aku persembahkan hidupku dalam pelayanan yang konkret. Lewat toko ini. Anak-anak sekolah, itulah pelayanan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan Anda berpikir bahwa mereka yang menjadi pendeta saja yang melayani. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Makanya mesti cara berpikirnya harus dirubah, saudaraku. Kalau tidak dirubah tidak bisa. Nah, banyak orang Kristen itu tidak mengerti. Kalau bicara soal Abraham, waduh berkat Abraham. Abraham itu musafir, Bu, Pak. Pikirannya cuma musafir, langit baru, bumi baru. Yang duniawi itu keturunannya, yaitu orang-orang Israel. Lagi pula orang Israel pun juga tidak senang hidupnya. Nih saya kasih tahu, saya ingetin lagi. Tahun 1000, gini. Oke betul. 1400 sebelum Masehi, itu menduduki tanah Kanaan. Keluar dari Mesir tahun 1440 sebelum Masehi. 40 tahun sampai di Kanaan. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel utara jatuh oleh Asyur. Cuman 700 tahun loh. Itu pun juga jatuh bangun di tangan Midian, Amalek, Moab, Amon. Nggak pernah nyaman bangsa itu. Tahun 586 sebelum Masehi, Yehuda jatuh. Yehuda itu Israel Selatan. Oleh Babel, Nebukadnezar. Sejak ini Israel tidak pernah punya kerajaan. Tidak pernah punya kerajaan lagi. Sejak tahun ini. Israel itu bukan negara yang bagus, yang nyaman. Cina bisa menguasai 5.000 tahun menjadi tuan rumah atas negerinya. Ya paling dinasti ini ribut, gonta-ganti, betul. Hanya sesaat Jepang masuk atau goncang pada waktu perang Candu, Inggris masuk. Selebihnya orang Cina yang menguasai negerinya. Orang Israel hanya 700 tahun itu pun jatuh bangun. Makanya kalau Anda ke Israel, memang ada beberapa peninggalan. Tapi kalau you ke Cina, you kagum melihat begitu hebat warisan masa lalunya. Karena Israel itu tinggal puing-puing hari ini, saudara. Cuman menangnya punya unsur historis yang berkaitan dengan Alkitab. Dibanding Cina, jauh kemana-mana, sorry. Tahun 70 Masehi, Yerusalem hancur total. Yerusalem total hancur. Sejak tahun 70 Masehi ini tercerai-berai. Orang Israel tuh enggak punya tanah air. Baru tahun 14 Mei 1948 Israel duniawi, negara Israel berdiri di Tel Aviv. 2.500 tahun mereka tidak punya kerajaan, saudaraku. Ini juga keajaiban kalau bangsa Amalek, Moab, Amon, Keni, bangsa Kanaan, bangsa-bangsa kuno lenyap hari ini tanpa bekas. Hanya ada satu bangsa yang masih sisa, Israel. Itu kalau bukan tangan Tuhan yang hidup tidak bisa. Tepuk tangan, saudara. Apa ada sekarang bahasa Amon, bahasa Moab? Tidak ada. Yang ada bahasa Ibrani. Ini karena tangan Tuhan, saudara. Ini pun ya saudara, kalau Anda belajar Perang Dunia Kedua tahun 1979 sampai tahun 1945, 7 tahun, 6 juta orang Yahudi disembelih dalam peristiwa Holocaust.
dibunuh oleh Hitler. 6 juta. Setelah merdeka 1994, maksud saya setelah selesai Perang Dunia Kedua 1994 yang kelima, kira-kira 3,5 tahun. 3,5 lihat angka-angkanya, Israel merdeka. Yang saya mau ajak saudara melihat adalah, mana makmurnya orang Israel ini. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Mana makmurnya, Pak? Saya khawatir banyak pembicara Kristen tidak pernah tahu ini. Oh, biji mata Tuhan. Betul. Tapi mereka paling termehek-mehek mestinya jadi biji mata Tuhan. Tapi karena tidak taat, tidak dengar-dengaran, mereka bangsa yang paling sengsara. Betul? Peta ini harus Bapak Ibu tahu. Jadi mengenai berkat jasmani, bangsa itu bangsa termehek-mehek, Pak. Kalau hari ini mereka bisa berkumpul lagi, sudah dinubuatkan Tuhan bahwa Allah akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dunia dan menanam di negeri yang Allah pernah janjikan kepada Abraham, dan kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan itu bukan orang Kristen, untuk orang Yahudi. Jadi jangan heran kalau klaster-klaster Yahudi di Sydney, New York, pasti orang-orang kaya. Karena memang kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang Yahudi. Bahkan kekayaan orang Arab di New York, di kota-kota Eropa, lembaga-lembaga keuangan dunia, orang Yahudi yang jadi pemimpinnya. Lu lihat fakta itu. Loh kok sekarang itu ayat dipakai untuk orang Kristen? Paham saudara? Keliru. Orang Kristen tidak perlu pakai ayat kekayaan bangsa-bangsa diberikan, tidak perlu. Bunga di padang didandani lebih dari Salomo. Kamu lebih dari bunga itu. Salomo kalah sama bunga kalah sama orang Kristen. Loh kok kita pusing? Bunga didandani loh, apalagi bunga Citra Lestari. Betul nggak saudara? Burung pipit dijaga apalagi puput. Ya, jangan bunga Citra Lestari lah, bunga Mamangke, bunga Simanjuntak, bunga Wijaya. Kita tidak perlu pakai ayat kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan. Karena tubuhmu bait Roh Kudus, Allah pasti pelihara baitnya. Kamu anak Allah, pasti Allah jaga saudara. Jangan pakai ayat begituan dong. Emang salah Pak? Ya terserah situ deh. Maksudnya itu apa? Kalau saya ngomong gini lalu orang berkata apa? Tuh ngelawan pendeta-pendeta kan. Saya bukan ngelawan, saya ngelurusin. Yang benar begini. Emangnya Pak Eras yang benar? Saya belum benar, tapi yang saya ngomong benar. Amin saudara? Jadi Anda nggak perlu pakai ayat itu untuk punya kekayaan. Untuk apa kita kaya? Toh semua kekayaan kita pakai untuk Tuhan kok. Harta yang sesungguhnya itu kebenaran. Baca berikutnya Pak, Lukas pasal 16 ayat 12 sekarang. Lukas 16, 12 Pak. Lukas 16 ayat 12. Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain itu harta Tuhan. Everything you have belongs to God. Kamu bukan kamu sendiri. Semua harta kita, potensi kita milik Tuhan. Terus. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hartamu sendiri itu harta kita di surga. Ada yang amin enggak? Anda setuju enggak? Harta orang lain itu semua yang kita miliki bukan milik kita. Tapi harta yang sesungguhnya itu nanti di surga baru Allah mempercayakan. Maka Tuhan katakan, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Ini kalau ngomong begini udah gak laku saya di zaman sekarang. Biar gak laku biar aja, nyatanya masih ada orang mau datang. Amin? Iya. Harta yang benar itu nanti di kehidupan yang akan datang. Tahu nggak orang Buddha saja, orang Buddha demi kehidupan yang akan datang, dia rela berbuat baik di bumi ini. Orang Buddha. Makanya ndak heran kalau orang Buddha, nggak semua orang Buddha ya, orang Buddha yang benar. Nyumbangnya untuk sosial, nggak kira-kira saudara. Jadi yang baik itu bukannya orang Kristen, kalau soal perbuatan baik, orang Buddha pun berpikir baik, berucap baik, bertindak baik.
Bukan saya mau membanggakan apa-apa. You kalau lihat film Saulim, betapa unggul, betapa luhurnya karakter mereka. Kita harus lebih dari orang-orang Saulim itu karena kita anak-anak Allah yang harus berkarakter anak Allah. Kadang-kadang orang Kristen yang merasa dirinya paling benar, nih keselamatan bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik benar, tetapi jadi Kristen harus sempurna. Kalau orang-orang Buddha, orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil berbuat baik, jangan dipikir pasti masuk neraka. Dihakimi menurut perbuatan. Bukan tidak mungkin masuk dunia akan datang. Tapi kalau you bukan hanya masuk dunia akan datang, you pejabat, you keluarga Allah, you memerintah. Nah kalau orang Buddha bisa baik begitu, Anda dan saya harus lebih baik dari itu. Di Changi Airport, saya pernah sendiri, saya bawa tas bagus. Lalu saya lihat ada biku pakai baju coklat, muda ya, coklat ya. Terus tasnya tas kain juga, sendalnya sendal yang diikat itu dia gini. Saya bandingkan, jauh bener ya. Itu udah lama. Lalu ada perasaan gini, aku kayak ini bikunya orang Kristen. Ini bikunya orang Buddha. Ini boksunya orang Kristen. Ya ilah jauh bener ya. Tapi dasar waktu itu saya belum bertobat bener gitu. Saya masih tenang aja. Tapi sekarang saya ngerti walaupun tetap saya pakai jas, saya pakai koper. Tapi aku berpikir ini bukan nilai hidupku. Ini tidak memberikan nilai. Nilaiku adalah manusia batiniaku yang serupa dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita nggak boleh matre Pak. Baca lagi Pak ayat 12 biar ngeh. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, artinya Pak, itu hartanya Tuhan. Terus? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Iya, kalau saudara tidak menyerahkan hartamu hari ini untuk Tuhan, engkau tidak akan punya harta di kekekalan. Itu maksudnya saudaraku. Kalau Anda tanya kepada saya Pak, harta di kekekalan itu apa ya Pak? Itu kan Tuhan hanya membuat satu sebutan saja. Pendek kata, singkatnya. Harta di kekekalan adalah kehidupan seperti di bumi, tapi sempurna. Sekarang begini saja Bapak Ibu. Tolong perhatikan saya. Seandainya Bapak Ibu sakit, pasti mati. Dan mati gitu. Kalau suruh bangkit lagi di Jakarta atau di Surabaya. Di Surabaya aja deh bangkit, mau. Betul nggak? Betul nggak? Bangkit lagi tapi hidupnya senang mau. Apalagi kita bangkit di surga. Di langit baru, bumi baru. Sampai nanti kalau Bapak Ibu belajar kebenaran ini, standarnya adalah kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian harus sesuatu yang kita nantikan walaupun kita nggak ingin mati. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang Kristen banyak ngomong gitu, mati bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bohong. Kalau kamu belum hidup sepenuhnya bagi Kristus, kau pasti belum memiliki kematian sebagai keuntungan. Kalau kita berani berjuang segenap hati, segenap hidup, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, kita pasti menjadikan kematian itu kesenangan. Katakan amin. Bapak masih bisa bersama saya? Bisa ikuti? Kalau saya katakan bahwa harta kita semua milik Tuhan, bukan berarti lalu saudara-saudara sekalian nanti kasih uang ke gereja, kasih untuk yayasan ini. Jangan coba-coba begitu. Harus peka dengan Tuhan. Tidak semua pendeta bisa dipercayakan duit. Tidak semua gereja bisa dipercayai punya uang banyak. Anda harus peka bagaimana menyerahkan uang itu. Itu semua milik Tuhan dalam pimpinan Tuhan, saudaraku. Saya ngomong begini bukan berarti saudara saya larang kasih uang di gereja. Semua harus dalam pimpinan Tuhan. Nah, kalau prinsip saya yang saya mau bagikan kepada saudara, orang yang berhasil itu 5 cirinya. 1, membalas kebaikan orang tua.
Orang tua yang pertama harus kita pelihara. Jangan seperti orang Yahudi. Persembahan untuk Tuhan bisa ditunda. Uang untuk orang tua bisa ditunda asal untuk bait Allah. Itu mah akal-akalan orang Yahudi. Itu betul. Mereka punya hukum begitu. Jadi untuk apa yang patut untuk orang tuamu bisa kamu tunda, kamu bisa batalkan asal untuk bait Allah. Itu mah akal-akalan. Yang pertama orang tua harus diperhatikan. Yang kedua Anda harus mandiri, tidak jadi beban bagi siapapun. Ini soal materi. Yang ketiga keluarga besarmu harus diperhatikan. Pasti banyak keluarga besar kekurangan. Yang keempat masyarakat sekitarmu dari sopir, pembantu dan lain sebagainya. Jangan peres tenaga mereka. Jadilah berkat untuk mereka. Yang terakhir baru pekerjaan Tuhan gereja yang harus diperhatikan. Ini bukan urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung bagaimana saudara sekalian berada. Kita minta hikmat Tuhan untuk bisa memenuhi ini. Bagaimana seseorang bisa kasih perpuluhan sementara dia menekan gaji pegawainya. Bagaimana bisa memberikan perpuluhan, utang orang sengaja dia tahan. Orang-orang begini bengkok hatinya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. 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 Bukan bulan ini karena bukan gajian pegawai negeri. Bukan minggu ini karena bukan pegawai kuli bangunan. Bukan tahun ini tidak main kontrak. Tapi day by day. Berikanlah kami makan kami pada hari secukupnya. Kata secukupnya nanti Anda baca sendiri di halaman 13, 14 itu ya. 12, 13, 14. Saudara bisa menemukan saudara sekalian. Secukupnya itu relatif. Mari Bapak Ibu lihat saya. Secukupnya. Ini relatif Pak. Yang cukup bagi A tidak cukup bagi B. Yang cukup buat dia nggak cukup buat saya. Yang cukup buat saya nggak cukup bagi dia. 1, 2. Secukupnya juga bisa bergerak. Kalau dulu sekian aku cukup, sekarang kok jadi nggak cukup ya? Bisa karena situasi, bisa karena keserakahan. Untuk bisa memahami kata secukupnya, seseorang harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Apakah ini keinginanku atau kebutuhanku? Dan bicara mengenai kebutuhan karena kita orang-orang yang telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah hamba Tuhan. Semua yang namanya kebutuhan harus berujung pada kepentingan Tuhan. Beri tepuk tangan. Wah kelihatannya muluk-muluk ya Pak. Tapi ini standar. Kelihatannya waduh muluk-muluk sekali ya. Tidak. Ini standar saudaraku sekalian. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan dan jangan lambakan kepada betul? Supaya kita tidak mengingini yang jahat. Yang jahat artinya keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang bisa mengerti secukupnya kalau dia peka mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Nah kalau manusia sudah biasa konsumerisme, orang lain punya apa, kita ingin punya itu. Orang buat apa, kita ingin buat itu. Sudah rusak jadinya saudaraku. Oleh sebab itu kalau pada hari-hari ini kita mendengar firman mengenai musafir, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita orang-orang musafir di bumi. Mungkin bagi orang modern prinsip asal ada makan pakaian cukup, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, dianggap nonsen, dianggap mustahil dikenakan. Dianggap nonsen dan mustahil dikenakan. Tetapi kalau saudara mau belajar terus, Anda bisa mewujudkan firman itu. Semua harus dimulai Bapak Ibu. Semua harus dimulai. Kalau orang mau belajar berenang, ya orang tidak bisa berenang. Cuman teori, lalu ngelihat,
nyemplung sebentar, enggak bisa. Tapi kalau belajar terus, meluncur dulu, rasa bisa mengapung, meluncur dulu, merasa bisa mengapung, belajar buang nafas di air, tarik. Lama-lama berenang itu sudah kayak jalan kaki, otomatis. Nyemplung ke air, blung, udah nggak bisa tenggelam lagi kita. Nggak tahu gimana kita sudah punya naluri mengapung. Saya bukan ahli berenang, cuma bisa berenang. Sebelah kanan saya bisa berenang, saya ngajarin. Anak-anak saya semua belajar berenang juga saya ngajarin walaupun saya bukan ahli berenang, tapi saya ngerti. Kalau saudara belajar nanti lama-lama kita ngerti. Kalau dulu kita lihat rumah orang besar, aduh bagus bener ya. Sekarang kita udah beda. Udah beda. Lihat mobil orang bagus, naik mobil teman kita bagus. Saya diajak naik mobil teman saya, harganya berapa? Di dunia malah beberapa biji aja katanya. Kalau sebut mereknya mungkin Bapak Ibu tahu. Gitu, duduk gini. Waduh. Terus coba nyobain Pak. Ya, ngono tok. Oh gini ya, harganya sekian belas M. Oh gini ya. Oh begini nih. Gitu aja. Pagi-pagi lagi olahraga ditelepon, Pak di mana? Yuk nyobain mobil saya. Oke deh, sambil makan mie. Nggak jadi olahraga saya. Saya ke situ. Oh begini. Tuhan cuma mau ngajarin begini. Erastus, ngene tok. Saya waktu di Australia, saya tidak punya mobil bagus. Saya dipinjemin mobil Ferrari. Saya tidak punya, tapi saya boleh pakai. Saya tidak punya kuasa memiliki, tapi kuasa menikmati. Itu napaknya itu ya, Ferrari itu napaknya itu beda loh. Wus gitu, napaknya wus gitu. Wah beda saudara. Tapi ngono tok. Iya, lumayan. Enggak, begitu aja. Begitu aja. Percaya deh, begitu saja. Dulu saya pernah naik mobil bekas KTT. Yang tulisannya Jepang-Jepang semua. Itu jemaat yang punya. Mobilnya banyak, benar-benar banyak dan betul-betul mewah. Dia bilang, Pak ini buat Bapak aja. Saya pakai. Akhirnya saya kembalikan dan saya berkata saya udah punya. Tunggu, nggak ngarang nih. Saya udah punya. Lain perawatannya mahal juga. Kita juga utang budi nggak enak, saya kembalikan. Ya saya udah punya sendiri, saudara. Udah ada mobil. Ngono tok. Kalau demi hal-hal itu, lalu orang terjerat masuk api kekal, apa artinya? Tahan sedikit gitu loh Bapak, tahan sedikit. Sebentar lagi kok, amin. Lewat. Saya punya kenangan di Surabaya ini, di satu hotel, itu betul-betul terjadian. Kalau di Surabaya saya ingat peristiwa itu, saya pergi sendiri waktu itu. Udah lama sekali nih, udah mungkin belasan tahun. Saya masih ganteng waktu itu. Sekarang ternyata lebih ganteng. Waktu malam-malam masuk lift, jam 12 udah mau pagi, masuk lift. Tiba-tiba ada perempuan masuk lift juga, set. Bau harumnya itu memenuhi ruangan, hadiratnya memenuhi. Hadiratnya memenuhi itu lift. Saya pencet lift saya, jebret gitu kan. Dia nggak mencet. Saya tanya, lantai berapa? Ya nggak? Lantai berapa? Dia bilang, masas. Dia nawarin masas di dalam lift. Wanita muda dengan hadirat yang begitu dahsyat. Baunya. Saya kan, ya, kalau pria, aku gak berbuat dosa, aku capek seharian, aku mau dipijit, direfleksi saja kan tidak apa-apa. Yang penting aku tidak berzina. Tuhan juga tahu hambanya capek. Tapi di satu ruangan dua wanita gak pantas. Waktu dia bilang, masas. Saya pura-pura gak dengar saya begini. Tapi deg-deg gitu aja, deg-deg gitu. Aduh, gimana ya. Begitu set sampai lift saya terbuka, bus gitu. Saya langsung gini. Itu mungkin wanita bilang gini, gila itu laki-laki. Yang gila bukan gua, lu yang gila. Gua udah punya bini tahu.
Lewatin. Coba hari itu, kalau hari itu saya berkata, oke, udah gak ada orang. Masuk ceklek-klek, gak ada orang lihat. Tapi bisa lewat aja. Hidup kita 70 tahun, 90 tahun seperti uap. Kalau bisa lewat aja. Jangan ingini dunia. Bertobat setiap hari, bertumbuh, aman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, makalah yang ada di tangan Bapak Ibu ini kaya dengan kebenaran yang tidak sempat saya kemukakan pada waktu saya menyampaikan firman. Ya, ini pertanyaan saat berkabrek ini kita jawab dulu. Nanti jika bertalian dengan apa yang termuat di dalam makalah, saya akan merelasikan dengan apa yang ada di dalam sini. Bapak Ibu, saya tidak malu mengakui bahwa saya hamba Tuhan yang bertobat. Pertobatan itu proses, ya. Saya bukan orang kemarin sore yang mengenal kekristenan. Dari kecil saya Kristen. Dari gereja Protestan yang tidak mengenal tepuk tangan. Saya mengenal gereja tepuk tangan karena saya pemain musik. Saya bisa main piano, bisa main gitar. Walaupun tidak profesional, tapi saya bisa mengiringi orang pada waktu itu. Lalu saya bertobat, saudaraku, di gereja Paulus Jakarta, GPB Paulus Jalan Imam Bonjol. Tetapi saya juga keliling-keliling di banyak gereja, yang akhirnya saya menjadi guru sekolah minggu, tidak pernah kepikir jadi pendeta. Ya. Singkat cerita saya sekolah Alkitab jadi pendeta. Dan saya betul-betul belajar Alkitab, artinya bukan sekolah yang di ruko 2-3 tahun dapat gelar. Betul 4 tahun untuk S1, 4 tahun untuk S2, 4 tahun untuk S3. Harus mengerti bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Latin. Betul-betul belajar. Tetapi itu tidak membuat saya betul-betul berubah. Sampai suatu titik lewat proses panjang saya berubah, saudaraku. Saya bertobat. Memang pertobatan seorang pendeta berbeda dengan pertobatan jemaat. Perubahan demi perubahan itu begitu luar biasa yang kemudian saya seperti orang yang mau mengejar kesalahan saya mau perbaiki dengan pergi ke banyak tempat menyampaikan kebenaran seperti ini. Saya tidak menyerang gereja manapun. Saya tidak bermaksud sungguh-sungguh tidak mau menyerang siapapun, saudara-saudara sekalian. Tetapi saya mau menyampaikan firman ini dengan tulus. Jika Bapak Ibu merasa tidak cocok, ya kita masih bersaudara, ya. Dan boleh menyampaikan pertanyaan, ya. Oke. Percayalah bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kebenaran yang murni, ya. Oke, silakan Pak Beni mulai membacakannya. Baik, pertanyaan pertama. Langkah awal apa dan bagaimana untuk mengejar ketertinggalan kita supaya kita berada dalam jalur untuk bisa menjadi sempurna? Apa perlu lahir baru dan bagaimana caranya lahir baru yang benar? Oke, lahir baru itu apa? Perlu waktu panjang, saudara, menjelaskan. Tetapi satu hal yang pasti harus dilakukan untuk orang yang mau berubah, yaitu mindset, cara berpikir. Cara berpikir, berubahlah oleh pembaruan budimu, metamorfoste dalam bahasa aslinya. Nah, untuk itu perlu merubah cara berpikir kita. Untuk merubah cara berpikir kita harus menyerap sebanyak mungkin kebenaran. Untuk menyerap sebanyak mungkin kebenaran harus mendengar sebanyak mungkin khotbah, CD khotbah. Nah, selain ada makalah seperti ini Bapak Ibu, ada CD khotbah saya yang lain yang di alamat Truth Network, ada alamatnya Pak. Bapak Ibu bisa menghubungi kami akan mengirimkan CD khotbah atau buku-buku atau makalah-makalah seperti ini.
Bapak Ibu yang misalnya punya uang untuk biaya menggandakan satu CD kan 10.000. Jika tidak, kita kasih gratis. Bahkan untuk hamba-hamba Tuhan kami punya satu speaker, ada MP3, ada 150 khotbah, itu kami bagi gratis. Kita import dari Cina, saudara. Sekarang saya sedang mengusahakan yang bisa solar system, yang bisa matahari. Supaya kalau di daerah-daerah, ini biayanya bukan puluhan juta, ratusan juta. Dan kami sudah invest untuk itu. Jadi bukan karena kita mau dapat duit. Yang mau bisa beli, beli. Yang tidak bisa beli, kita kasih. Ya, betapa hebat kesempatan ini kalau kita bisa menyeberangkan orang ke surga. Ini bukan mau menjelekkan atau mencemarkan nama siapa-siapa atau gereja manapun. Banyak gereja tidak menyeberangkan jemaatnya ke surga. Tidak menyeberangkan. Mereka hanya mengajarkan budi pekerti yang baik. Mengharapkan diberkati Tuhan. Tapi tidak mengubah manusia menjadi manusia Allah, man of God. Untuk layak diseberangkan ke langit baru, bumi baru. Oke, teruskan Pak. Jadi saudara ini, Bapak ini atau Ibu ini hubungi alamat kami akan rawat saudara. Terus. Tentang firman Tuhan yang mengatakan aku mengasihani kepada siapa aku mengasihani dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah firman ini berlaku umum untuk semua manusia? Itu di dalam Roma pasal 8, 9, 10. Itu konteksnya mengenai pemilihan Israel. Bukan pemilihan individu. Itu pemilihan komunitas. Kenapa Tuhan pilih Israel bukan orang Jepang? Nah, itu maksudnya. Allah memilih atas kedaulatannya. Tapi jangan dihubungkan dengan Esau dan Yakub. Allah memilih Yakub, tidak memilih Esau. Kenapa? Jangan lupa ketika bayi itu berdesak-desakan, saudara. Orang tuanya yang tanya Tuhan kenapa berdesak-desakan. Bukan Tuhan yang memberitahu dengan inisiatif Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan bahwa yang muda akan berkuasa lebih daripada yang tua. Satu, karena ditanya. Kedua, karena orang-orang Yahudi itu biasanya kakak tertua yang berhak menerima warisan. Ini nanti bakal Yakub. Tuhan sudah memberitahu. Tiga, nubuatan tidak sama dengan penetapan. Terima kasih. Teruskan. Berikutnya, ada yang berpendapat bahwa nanti di surga setiap orang akan menjadi atau mendapat jabatan yang berbeda-beda sesuai kadar kesungguhan atau kerohaniannya. Apa betul, Pak? Betul. Cuman jenis jabatan dan jenjangnya kita tidak tahu persis. Sebab dinamika kerajaan Allah masih misteri hari ini. Tapi tidak mungkin orang memiliki posisi yang sama. Adapun kalau Anda pernah membaca perumpamaan mengenai orang upahan yang dapat 1 dinar. Kerja dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore. Semua 1 dinar. Konteksnya bukan soal jumlah. Tapi soal kesediaan melayani, mengabdi, motivasi melayani. Tuhan mau mengajarkan, kalau kamu melayani bukan karena upah, kamu tidak akan bersungguh-sungguh dengan jumlah upah. Itu konteksnya. Jadi bukan konteks mengenai jumlah upah, tapi motivasi bekerja. Jadi kalau kita membaca perumpamaan harus ditangkap main message-nya. Main message-nya. Kalau Anda berbicara mengenai misalnya pokok anggur yang benar, carang-carangnya. Jangan tanya soal akarnya, jangan tanya soal daunnya, tapi pastikan the main message is, berita utamanya adalah bahwa carang harus selalu menempel pada pokok. That's it, no more. Oke, saudara. Kalau bicara soal bejana dan tanah liat, intinya adalah bahwa Allah membentuk umat. Tapi jangan berpikir bahwa umat seperti tanah liat. Tanah liat sama umat beda. Tanah liat benda mati, umat benda hidup. Jadi main message-nya harus ditangkap. Oke? Jadi surga pasti tidak sama. Tidak mungkin Paulus yang begitu bekerja keras sama dengan orang Kristen yang baru bertobat 3 minggu lalu mati. Sorry, teruskan. Berikutnya pertanyaan dalam ayat Lukas 16 ayat 11 dan 12. Di ayat 11, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Di ayat 12, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Pertanyaannya, harta yang sesungguhnya dan hartamu sendiri kepadamu
Apa bedanya, tolong diartikan? Harta sesungguhnya, ini kan soal terjemahan. Terjemahan kita ini memang kadang-kadang kurang tepat, saudara, harus diakui. Seperti misalnya begini, bukankah kamu sudah mengusir setan-setan demi namamu? Setan tidak pernah jamak, selalu tunggal, diabolos. Itu yang benar daimonia, roh-roh jahat. Kamu percaya Allah itu esa, iblis pun percaya, itu bukan seperti iblis, tapi daimonia, roh jahat dan gemetar. Kalau iblis itu waktu Tuhan berkata, nyah iblis. Teks aslinya bukan iblis, setan, nyah setan. Jadi dalam Alkitab itu ada diabolos, ada setan. Nah, ini contohnya, ini kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki dalam Alkitab, ya. Supaya Anda tahu bahwa hal-hal begini tuh bisa membuat gak tepat, saudaraku ya. Ini penting tahu, dia bolos. Ini sama dengan setan. Ini sama. Kalau roh jahat, daimonia. Ini yang gemetar, kalau ini tidak. Ini yang berani berkata, sembah aku, kuberikan dunia padamu. Kalau setan itu sebenarnya dari bahasa Ibrani, setan. Ini begini hurufnya, jadi setan. Begini saudara. Nah, harta yang sesungguhnya itu saudara adalah terjemahan aslinya alitenon. Nggak tahu kenapa diterjemahkan begitu ya saudaraku. Jadi memang tidak salah sih, tapi tidak tepat benar gitu saudara-saudara. Ya. Sedangkan harta yang sesungguhnya yang dimaksud Alkitab itu adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus nanti di surga. Oke, teruskan Pak. Berikutnya, kebutuhan akan kebenaran adalah mutlak. Lalu bagaimana menyikapi keadaan yang kadang ada pada posisi pasang surut? Terus? Bagaimana menyikapi kondisi gereja yang kita tahu ada sebuah tujuan yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan? Oke. Tuhan sering mengizinkan kita. Sering Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Kenapa? Supaya kita menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya, bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Tidak mungkin Anda tidak punya masalah. Tidak mungkin. Kecuali kalau saudara tidak perlu diingatkan. Jadi kalau semakin orang Kristen itu dewasa, semakin ia memikirkan langit baru, bumi baru, Tuhan tidak akan membuat dia repot dengan masalah ekonomi. Cukup melihat orang lain menderita, membuat dia susah hati. Tapi ada orang yang terpaksa harus dibuat susah hati supaya gak betah di bumi. Dunia bukan rumahmu. Lebih baik gini, ini doa saya loh, Anda pasti gak duga, doa saya begini, Tuhan, buat aku kudus seperti Tuhan Yesus, tapi jangan makan korban. Artinya gini, makan korban itu harus dipukul, saya harus mengalami kesulitan. Kalau saya susah, keluarga saya ikut susah, orang lain ikut susah. Nggak usah dipukul, aku udah bertobat. Amin. Nah, itu maksudnya saudaraku. Jadi pasang surut itu pun baik. Tuhan akan menakar pasang surutmu, supaya saudara-saudara tetap ada di jalur. Amin. Itu semua mendatangkan kebaikan saudaraku. Tapi yang penting tadi, jangan terikat dengan mamon. Harta yang sesungguhnya itu alitenon, kebenaran. Sedangkan hartamu sendiri itu dalam teks aslinya your own. Your own, milikmu. Your own gitu, gak ada kata aliteia, gak ada kata apa. Tapi terjemahan kita harta-harta, ya udah enggak. Jadi penerjemah jadi bingung kan. Ngerti gak? Kita yang baca jadi bingung. Makanya perlu orang yang bisa bahasa asli supaya tahu. Seperti Alkitab begini, ini maaf menyimpang. Kamu tidak boleh cerai kecuali karena zina. Zina itu porneia. Siapa yang kawin dengan orang yang berzina, dia berzina. Moikeo, beda zinanya. Tapi kita kan zina, kacau jadinya. Tahu nggak maksudnya? Ada porneia atau moikeo, different. Gimana itu Pak? Lain waktu jelasin. Jadi yang pasang surut tadi ya, selamat. Berarti Anda orang pilihan.
Berarti Anda orang pilihan, Anda nggak boleh nyaman. Kan ada, Anda pasti dengar lagu ini sebagian ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saya orang yang sering dipukul Tuhan. Saya sering orang yang digebuki Tuhan, saudara. Karena dari muda saya punya tekad itu benar. Saya mau jadi orang benar. Tapi justru karena saya punya tekad itu jadi gebuk Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau Anda tidak mengasihi, dibentuk Tuhan, iblis bilang begini, lu melanggar firman lu sendiri. Makanya kalau Anda bilang, aku mengasihi kok Tuhan, aku mau hidup sungguh-sungguh, tunggu tanggal mainnya. Saya dari muda itu doanya begini, matikanlah aku Tuhan, matikanku setiap hari. Coba mati, lu mau mati lo, mau dagingmu mati, maka diprek sama Tuhan. Makanya sekarang udah tahu, Tuhan aku mau seperti putramu Bapak, tapi jangan makan korban. Sakit saudaraku. Saya bisnis ditipu orang berkali-kali, saudara. Ketika udah mulai naik gini, subret habis. Aduh Tuhan apa? Kalau kamu sukses terus, bahaya Erastus. Itu, makanya sekarang saya nggak mau. Jangan dipukul lagi Tuhan, udah. Dulu waktu kecil ya saudara, kakak saya belajar kuntau, bisa dikuntau kita. Kan biasanya orang kumpul-kumpul ke orang tua kumpul-kumpul, kita ikut duduk gini dengerin gitu. Itu kan nggak boleh, nggak sopan. Ini kakak saya begini. Artinya kalau begini pergi. Jadi kalau udah begini tangannya, kita gini. Jadi kalau Tuhan sudah begini, itu jangan macam-macam ya. Kalau Tuhan ingatkan lewat khotbah, jebret, kita langsung, aku mau berubah Tuhan. Nggak usah dipukul jatuh miskin, usaha bangkrut, sakit, tergeletak di rumah sakit baru. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Nggak perlu. Sekarang aja mesti benar. Nah gitu. Oke, teruskan Pak. Yang berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang senada soal keselamatan Pak. Apa saya baca dulu semua Bapak jelaskan sekaligus gitu ya Pak ya. Jika ada orang semasa hidupnya dia bukan pengikut Tuhan Yesus dan hidup secara duniawi. Saat menjelang ajal, jika kemudian didoakan untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setelah itu dia meninggal, apakah orang tersebut bisa mewarisi langit baru, bumi baru? Dan apakah orang tersebut bisa menerima keselamatan? Terima kasih. Kemudian berikutnya, Shalom, saya seorang gembala jemaat yang melakukan perintisan di desa. Tuntutan pimpinan gereja yaitu pertambahan jiwa-jiwa. Kalau tidak ada jiwa baru dianggap gagal. Sedangkan menurut Pak Eras, orang non-Kristen yang tidak melawan Yesus dan dihakimi menurut perbuatan bisa masuk sebagai masyarakat surga. Lebih baik tidak Kristen tetapi berbuat baik dan tidak melawan Yesus daripada dikristenkan tetapi tidak sungguh-sungguh. Sikap atau tindakan apa yang harus saya lakukan? Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan keselamatan. Dalam Alkitab setiap orang percaya mengaku diselamatkan. Sedangkan Bapak tadi sempat menyampaikan orang Buddha yang dihakimi sesuai perbuatan baik. Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang mendapat keselamatan atau kerajaan surga? Tunggu, ini masing-masing sama tapi ini ada kekhususannya. Orang Buddha tidak ada yang selamat. Selamat itu dikembalikan ke rancangan semula.
Jadi keselamatannya itu beda. Seperti Anda kalau membaca Roma pasal 2 ayat 12-15, bukan orang yang mempunyai Taurat yang dibenarkan, tapi yang melakukan Taurat. Walaupun mereka tidak memiliki Taurat secara tertulis, tapi melakukan Taurat dalam kehidupan mereka dibenarkan. Dibenarkan di situ tidak sama dengan dibenarkan oleh iman. Jadi konteksnya itu beda. Jadi selamat di sini orang Buddha tadi bukan selamat sebagai anggota keluarga Allah, tapi bisa masuk dunia akan datang. Ayub itu bukan orang Kristen, Ayub juga bukan orang Yahudi, masuk surga kira-kira. Nah, udah dipikirkan. Imam Yitro menyembah Allah, bukan orang Yahudi juga bukan orang Kristen, dan masih banyak lagi. Jadi mereka boleh masuk dunia akan datang, tapi bukan masuk keluarga Allah. Nah, orang Kristen yang ini gimana Pak? Yang ini, kalau you mencuri, you berzina, you masuk neraka. Biar Kristen you masuk neraka. Pak, biar saya berzina Pak, tapi saya ini kan orang percaya Yesus. Kalau you percaya, you pasti tidak berzina, tolol. Tahu nggak? Percaya artinya menyerahkan diri kepada. You nggak berani menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menuruti kehendaknya. Memang berat ini, tapi kita harus mau. Anda pikir saya tidak punya daging? Saya punya. Saya mesti mematikan. Anda pikir saya nggak menghadapi kasus ini? Gak hadapin. Wanita-wanita muda, jara-jara cantik, jatuh cinta ke saya juga ada. Sampai ada yang SMS gini, saya tunggu Pak Duda Bapak. Loh itu betul. Ada yang bilang nanti di langit berburi saya mendaftar orang pertama jadi istri Bapak. Orang-orang kaya loh saudaraku, bener. Nggak tahu kenapa pesona saya begini. Tapi saudara, aku sudah memilih tidak. Sakit dagingku. Kalau kesempatan berbuat dosa saya selalu ada, bukan nggak ada. Ku taruh Tuhan di mataku. Pulang cepat. Engkau Allah Maha hadir di hidupku, agar hatiku takut yang kudus, menghormati dengan tulus. Dunia yang gelap ku jalani, sungguh tak mudah bagiku hidup suci, namun rindu tetap padamu. Semakin mengenal, semakin dalam pribadi. Jadi pada waktu kita tuh meninggalkan, jadi waktu kita punya kesempatan dosa, kita ninggalin. Ada yang hilang dalam diri kita. Aduh sayang bener gitu. Itu betul, itu gak gampang. Aduh sayang bener ya. Tapi lama-lama kita bisa. Begitu kita sekali salah, 2 kali salah, kita akan terbiasa salah. Ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu. Yang Maha Kudus Allahku, Kau ingin aku kudus seperti-Mu. Selalu hidup di hadapan-Mu dalam kebenaran yang sejati, menghormati kesucian-Mu sampai di kerajaan-Mu. Saya ini bukan orang sempurna saudara, tapi saya berjuang untuk tidak bersalah. Makanya ini ku taruh Tuhan depan mata, agar ku tak berdosa padamu.
Anda jangan pikir pendeta nggak punya kesempatan, salah. Apalagi kita banyak duit, kita ada duit. Kita bisa bikin salah apapun, bro. Aduh, kita nggak mau bikin salah. Rasanya itu kayaknya sayang loh. Kenapa kali ini deh Tuhan bikin salah, besok enggak? Kayaknya mau begitu. Sekali kita bikin salah, kita bikin lagi. Jangan. Tadi kenapa ngomong sampai ke sini ya? Oh ya, kita harus sempurna. Terus apalagi Pak soal keselamatan Pak? Coba bisa cepetan ini. Jika ada orang semasa hidupnya dia Oke, bukan saya tahu. pengikut Tuhan Yesus. Anda pasti ngikut penjahat di samping salib Tuhan kan? Gampang banget, hari ini kau bersamaku di Firdaus gitu kan. Kalau begitu kita nanti sebelum mati bertobat aja. Bro, you harus bisa bedakan penjahat kriminal dan penjahat politik. Kemungkinan besar penjahat yang itu penjahat politik. Kok tahu dia akan memerintah sebagai raja? Semua orang termasuk murid-murid mengkhianati Tuhan Yesus. Penjahat ini membela Tuhan Yesus loh. Ketika yang satu berkata, hei kalau kamu anak Allah turun, buktikan, kamu turun, kita diturunin ya. Tapi penjahat yang baik bilang ini, hei, gua salah, orang ini benar. Nggak mungkin dia berbisik begini. Jaraknya bisa 10 meter, bisa 20 meter. Dia pasti teriak, woi, nggak ada orang bela, dia yang bela. Tidak ada orang bela Tuhan Yesus, hanya dia yang bela. Itu bukan main-main. Ketika dalam penderitaan dia nggak minta diturunkan, dia berkata, Tuhan ingat aku kalau datang sebagai raja. Ini bisa orang zelot namanya. Orang kalau biasa jahat, gini ya, orang biasa baik, susah jahat. Tapi orang biasa jahat tidak mungkin bisa baik. Amin. Kalau orang Pak selama jahat terus mau mati didoakan, selamat, kecil kemungkinan bro. Kemungkinan kecil, jadi jangan Anda berpikir, nanti deh kalau mau mati aku sungguh-sungguh. Jangan sampai Bapak Ibu sampai titik point of no return. Titik tidak balik namanya. Saya kira sebagian saudara sudah hampir begitu loh. Udah matreknya itu sampai nggak bisa ketolong. Ini serius, jadi begini. Waktu Anda matrek terus, sampai titik tidak balik. Point of no return. Point of no return, PNR ini. Jadi Anda udah nggak bisa baik lagi. Tetap. Ini pengalaman Pak, saya lihat banyak jemaat ya. Tua-tua itu goblok bener-bener. Bener, masih matrek. Ibu-ibu ya udah keriput gitu. Tiap hari gini-gini nih, lihat cincinnya gini. Pakai daster terus di kaca gini. Bu udah nggak cantik bu. Itu berlian mendingan dijual, kasih yatim piatu, itu pekerjaan Tuhan. Nih yang amin mesti bawa ya. Bagaimana sih begitu? Udah nggak perlu lagi. Ini kejadian loh. Dulu saya punya teman, istrinya itu punya berlian besar dari mamanya. Nah teman laki-laki nih ya, itu mamanya, itu udah kursi roda gini. Ini mamanya. Yang perempuan kan menantunya tuh. Kalau orang Jawa, orang Tenglang Jawa biasa panggil noni. Ini berlianmu itu buat mami ngapa? Kepala udah nggak bisa diangkatin masih lihat berlian menantunya, edan nggak itu? Jadi itu tua-tua nggak tahu diri, udah nggak bisa balik lagi. Bapak-bapak yang tua yang selalu genit ya, sampai tua sampai nggak bisa nggak genit. Saya takut kalau mati nanti matanya ketutup sebelah gini. Ini serius Pak. Karena saya pernah menghadiri persekutuan doa, habis persekutuan doa itu cipika-cipiki, teng, tek, tek gitu. Ada bapak-bapak udah tua gini, dia ngeliatin cari cewek cantik. Centek. Dia lihat cewek cantik gini. Saya kan dari mimbar, duduk di kursi, itu di persekutuan doa gitu. Saya duduk di kursi yang ngeliatin ini. Ini om, dahsyat. Dia cari yang cantik, cut. Gila nih om. Tua-tua keladi. Makin tua makin kurang ajar. Sampai nggak bisa balik lagi. Nanti matinya mata sebelah yang ketutup nih. Tek. Terus kan. Tadi apa lagi itu yang pendeta gimana?
Begini loh Pak, soal jumlah jemaat ya. Kalau Bapak Ibu serius memenangkan jiwa, tidak mungkin nggak tambah. Bapak Ibu, saya ini khotbah ini keras, ini masih belum keras. Di gereja yang saya gembalakan tuh keras. Jemaat nggak kurang, saudara. Terus tambah. Pakai promosi lagi dulu, kayak sekarang nggak. Bapak ya, tapi kalau di daerah kan beda nih jumlahnya. Nggak apa-apa. 5, 10, 7, 9, 12. Nggak masalah. Diomeli sama sinode kok nggak tambah-tambah. Biarin. Lebih baik 10 jenderal daripada 1000 hansip. Teruskan. Jumlah jemaat tidak jaminan bro. Oke, teruskan tadi apa lagi? Ayo, tolong. Berikutnya, pada pernyataan Bapak yang sering saya dengar bahwa ada kemungkinan orang di luar Kristus dapat masuk ke LB3, namun hanya menjadi masyarakat saja. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah mereka yang tidak percaya Yesus dapat masuk di kerajaan surga? Sedang dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Ini ayat harus dijelaskan, konteksnya begini loh. Tuhan Yesus berkata begini, aku mau ke surga, aku mau ke rumah ya, pulang ya. Murid-muridnya bilang, Tuhan kita nggak tahu rumah Bapak mana. Kamu belum tahu sekarang, tapi nanti kamu tahu. Tidak seorang pun sampai, kata sampai atau datang, saya periksa arsitek aslinya, masuk ke dalam. Ketika Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran. Jalan itu hodos. Hodos itu artinya lorong panjang. Harus dilewat lorong itu. Kebenaran itu truth, aletheia. Hidup itu zoe, bukan bios. Tuhan itu cerdas sekali saudara. Hodos, akulah aletheia. Aletheia kebenaran. Yuk bagaimana bisa selamat kalau nggak tahu kebenaran? Bagaimana kamu selamat kalau nggak melewat jalan hodos ini? Berjuanglah jalan sempit, ada perjuangan. Lalu apa? Yang terakhir, hidup zoe. Ini zoe tidak sama dengan bios. Bios itu hidup makhluk pada umumnya atau manusia yang belum dibaharui. Kalau zoe itu hidup yang berkualitas. Aku datang memberi zoe supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan. Perisos, very highly in quality, tinggi dalam kualitas. Jadi sampai kepada Bapa artinya masuk persekutuan dengan Bapa. Engkau dalam aku dalam engkau dan mereka dalam kita. Itu maksudnya. Bukan cuma masuk surga bro. Konteksnya bukan masuk surga, masuk persekutuan Bapa. Engkau dalam aku dalam engkau dan mereka dalam kita. Seperti turis dari Perancis datang ke Indonesia. You boleh kemanapun. Mau dekat istana boleh. Paling dekat you ke Monas. Masuk istana ditembak loh. Tapi kalau anaknya Pak SBY masuk istana bisa. Amin. Jelas? Amin. You boleh masuk istana sampai kepada Bapa, itu maksudnya. So you have to smart and perfect. Kamu harus sempurna, mau tidak mau. Kalau nggak sempurna, kamu nggak bisa mengimbangi kesucian Bapa, kecerdasan Bapa, hikmat Bapa. Makanya gereja itu sekolah Alkitab, bukan tempat kebaktian tok. Agama Kristen diperpanjang, orang Kristen tetap dibuat Kristen, kalau perlu untuk gaji pendeta dan keluarganya, itu rezim namanya. Rezim namanya. Nangkep ya? Saya sering ngomong rezim. Sekolah Alkitab pun jadi rezim juga. Luluskan 4 tahun jadi sarjana, lalu bisa khotbah, digaji, rezim. 4 tahun kalau nggak benar menjadi pendeta, jadi apa? Nah itu, saya bukan anti sekolah Alkitab, saya masih jadi dosen hari ini. Cuman sekolah Alkitab jangan melegalisir orang yang cari hidup. Legalisir orang yang memberi hidup. Pendeta yang memberi hidup mencari hidup itu beda. Orang pendeta yang memberi hidup itu rela jadi korban, bukan makan korban. Terus. Oke. Ini yang tepuk tangan kayak kepahitan sama pendeta nih. Terus Pak, cepet Pak. Berkaitan dengan rumah Bapa, Yohanes 14. Rumah Bapa di sini apa juga bisa dikatakan sebagai tubuh Kristus, sebab di ayat 10 diceritakan tentang pekerjaan yang dilakukan Tuhan. Rumah Bapa ini maksudnya tempat istimewa di mana ada Bapa dan orang-orang khususnya. Udah, bukan sembarang tempat. Juga bukan hanya kerajaan surga, rumah Bapa special place.
Ini palace. I want to take you to my father's palace. Aku bawa kamu ke rumah Bapa. Bukan hanya, not just only I want to take you to heaven, the new earth, new heaven. But I want to take you to my father's palace. So you have to must be perfect. Oke, teruskan. Yang terhormat Bapak Erastus, calon penguasa kerajaan surga. Begini, aku itu hambanya penguasa ini. Aku jongosnya, bukan penguasanya. Ya, oke, teruskan. Tadi Bapak katakan harus menjadi seperti Kristus. Apakah harus mengikuti jejaknya seperti mati di kayu salib? Sedangkan ada saya dengar dari Alkitab, kalau kita sudah ditebus dan tidak akan disalib lagi seperti Kristus, bagaimana sebenarnya? Yang disalib daging kita, keinginan kita, bukan secara fisik. Ditebus itu tidak otomatis Anda jadi milik Tuhan. Secara de jure, secara hukum, you milik Tuhan. Secara de facto, you memiliki dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menyalibkan dagingmu, kamu akan tetap menjadi milikmu sendiri. Maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia sudah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Jadi kalau you nggak menyalibkan diri, you tidak bisa jadi milik Kristus. Oke? Penebusan itu bukan hanya penebusan satu pihak, tetapi pihak yang ditebus pun harus mau berjuang. Karena kamu ditebus dari cara hidup kamu yang sia-sia, yang kau warisi dari nenek moyang. Kamu harus mau berubah. Kalau anak kolong gembel dibeli, betul jadi milik, tapi harus belajar jadi anak orang kaya, anak bangsawan. Kalau nggak mau, kamu nggak layak. Itu maksudnya. Jalan sempit, ikut Tuhan jalan sempit, jalan yang sukar. Terus, masuk surga itu kapan? Mati langsung masuk surga, apa nunggu kebangkitan? Kalau nunggu kebangkitan, roh nunggu di mana? Saudara jangan ketawa, ini pertanyaan yang berkualitas ini. Saudara, ini ketika orang mati di sini, dia masuk yang namanya Hades. Ini sama dengan Sheol bahasa Ibraninya. Ini sebenarnya namanya penampungan sementara atau intermediate state. Ini masih di dalam roh. Ini namanya Hades, dunia orang mati. Pada saat nanti Tuhan Yesus datang, ini dibangkitkan, baru ada kebangkitan. Kebangkitan, bangkit, baru ada diangkat ke surga, baru masuk ke neraka. Neraka itu adalah bumi ini yang akan jadi lautan api. Lautan api, teks aslinya bukan lautan. Kalau lautan talasa, teks aslinya itu limne, danau api. Sebenarnya lautan api teks aslinya bukan lautan, tapi limne topuros, the lake of fire. Ya, danau api ini. Jadi di Hades, ini di mana? Wo pucat tahu, wo pucat senyi. Saya tidak tahu di mana di situ, oke? Itu pokoknya alam roh. Alam roh tidak perlu dimensi tempat masalahnya. Oke, jadi nunggu kebangkitan ya. Terus Berbicara tentang penebusan. 1. Apakah orang-orang di luar Kristus pasti tidak akan diselamatkan? 2. Apakah orang percaya Yesus kalau tidak bisa sempurna seperti Yesus juga tidak diselamatkan? orang di luar Kristus tidak mungkin selamat karena selamat dikembalikan ke rancangan semula. Yang dikembalikan ke rancangan semula itu ada 4 fasilitasnya. 1, penebusan, ditanam Roh Kudus, mengerti Injil, dan orang bisa mengerti Injil kalau dipimpin Roh Kudus. Yang keempat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Teks aslinya nggak ada kata turut, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Begitu you jadi anak Tuhan, you mengasihi Tuhan, semua kejadian membawa Anda sempurna. Ini hanya untuk orang percaya. Nah, bagaimana orang Kristen yang tidak sempurna bisa masuk dunia akan datang, juga bisa masuk rumah Bapa dengan grade yang berbeda. Oke. Dihakimi menurut perbuatannya. Apa tidak berarti keselamatan dapat dicapai dengan perbuatannya? Apakah iman dan usaha atau perbuatan tidak bertentangan? Begini. Waduh, gimana nih? Saya mau jelasin dulu, ini kan rumit. Apa iman itu harus dijelaskan dulu. Sekarang untuk sederhananya begini saudara. Orang di luar Kristen itu juga begini. Bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Ini prinsipnya dan ini banyak orang nggak setuju, tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa, ya simpannya baik-baik. Tuhan memikul dosa dunia. Jangan you pikir hanya sebagian orang yang dipikul. Tuhan jahat kalau begitu. Sebab tidak ada orang yang minta dilahirkan di bumi dalam kondisi dunia seperti ini. Apalagi kalau lahir di doli. Lahir di doli nggak jelas siapa bapaknya. Gampang sekali ke neraka loh. Dia nggak pernah minta juga loh. Neraka bukan 2-3 minggu, bukan 2-3 tahun, bukan 2-3 tahun, binasa selamanya. Jadi Tuhan Yesus mati itu semua manusia di dunia. Dengan hal ini maka bisa ada penghakiman. Atas semua orang, atas semua orang. Kalau tidak ada salib Pak, tidak ada penghakiman, semua meluncur ke neraka, selesai. Dengan adanya salib dosa diampuni. Maksud saya dosa dipikul bukan diampuni. Dosa dipikul Tuhan Yesus. Kalau begitu semua masuk surga, tidak. Ukurannya adalah apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, perbuatanmu kepadaku. Itu ukurannya. Itu nggak ada ukuran iman, ukuran perbuatan, saudara. Nangkep? Jadi orang seperti ini bisa masuk ke dunia akan datang. Bukan orang brengsek masuk dunia akan datang. Tidak ada orang yang membahayakan sesamanya yang masuk dunia akan datang. Hanya orang-orang yang mengasihi. Maka Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal, budi, dan hukum yang sama dengan itu. Kalau nggak mengenal Allah gimana? Apa nggak bisa mengasihi Allah? Yang sama dengan itu kasih sesamamu. Dan kita mengerti bukannya orang Kristen yang bisa membela sesamanya. Orang lain yang tidak Kristen pun bisa membela sesamanya, bahkan mengorbankan dirinya. Oke? Orang-orang seperti itu menurut perhitungan Tuhan, bukan kita, bisa masuk dunia akan datang. Orang-orang seperti itu bukan perhitungan kita, pengadilan Tuhan yang menentukan. Sedangkan Paulus berkata, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Ukurannya berkenan. Kalau saudara anak Tuhan, you harus berkenan. Jadi kalau kita anak Tuhan, ukurannya harus berkenan. Berjuanglah untuk itu. Pertanyaan gimana Pak? Ulangi Pak. Ini sebenarnya rumit loh. Saya harus jelasin. Dihakimi menurut perbuatannya. Apa tidak berarti keselamatan dapat dicapai dengan perbuatan? Iman itu apa? Pasti Anda pikir iman itu percaya Yesus juru selamat. Oh, aku percaya Yesus juru selamat. Dia lahir di kota Bethlehem. Dia mati di kayu salib. Itu baru percaya sejarahnya Tuhan Yesus. Kok beriman? Itu yang bodoh, itu baru percaya sejarahnya Tuhan. Abraham beriman kepada Allah kan? Ya Bapak, keluar kamu dari Ur Kasdim, pergi. Ganti nama, ya. Bunuh anakmu, ya. Itu imannya. Saudara beriman kalau mengenal Tuhan secara pribadi, mendengar suaranya, dan melakukan kehendaknya. Kalau cuma pengaminan akali, Yesus selamat, aku percaya. Itu baru pengaminan akali. Percaya sejarahnya Tuhan, belum percaya Tuhan pribadi. Kalau saya cerita sama saudara, saya punya om lain Pak, om saya di Sumatera namanya Pak Rudi. Dia salah satu bupati di Sumatera. You percaya nggak? Dia orang baik. Percaya. You baru percaya Pak Rudi, percaya sejarahnya, data-datanya Pak Rudi. Kalau you percaya Pak Rudi, harus ketemu Pak Rudi. Pak Rudi berkata, buka baju, mana dompetmu, you turuti maunya Pak Rudi. Baru you percaya dia. Tepuk tangan. Jelas ya Pak? Nah orang Kristen itu dianggap sudah percaya karena percaya sejarahnya. Belum. Makanya you harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Harus mengenal secara pribadi. Melakukan kehendaknya. Baru namanya percaya. Baru tahu ya? Baru tahu kayaknya. Karena wajahnya begini. Oh gitu ya? Iya, you baru tahu. Apalagi yang begini modelnya. Yang penting jadi Kristen baik-baik, aku percaya sama Tuhan. You ikut gereja saya doakan ada masalah, saya bantu, you selamat. Wah itu lebih jahat saudara. You gak usah cari Tuhan sungguh-sungguh, yang cari Tuhan sungguh-sungguh saya aja pendeta. Saya sama Tuhan dekat sekali. Saya berteman sama dia. Tadi pagi makan pagi sama dia. Lalu jemaat gini, ya deh Pak, yang penting saya jadi orang Kristen baik-baik, kasih perpuluhan, saya persembahan ya Pak. Kalau saya punya masalah, kalau saya ada masalah, doakan ya Pak. Jangan lupa Om, salam buat Yesus.
Anda terhilang. You harus ketemu Tuhan sendiri. Makanya nggak ada itu toleransi dikit-dikit. Pak Pendeta doakan, doa sendiri. Pak, di rumah saya ada setan, usir sendiri. Kapan kamu bisa menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepadamu? Tapi setan di rumah saya gemuk, Pak. Harus pendeta yang gemuk. Nggak ada gemuk setan. Ini loh kebenaran, Pak. Ini kebenaran. Jangan sudah merasa cukup jadi Kristen yang percaya Yesus, baru percaya sejarahnya, belum percaya pribadinya. Ini masih banyak nih yang saya mesti beritahukan kepada saudara. Soal keselamatan aja mesti, aduh gimana ya. Kalau bicara soal keselamatan aja, buku saya segini mungkin hampir 80 halaman ya. Makalahnya seperti begini nih, 80 halaman. Gimana menjelaskan keselamatan aja. Soteriologi. Ya iyalah. Ya stres juga saya. Yuk kalau tanya begini saya bisa jawab, cuman aku stres. Gimana ya mengajarkannya? Ya Anda puas, kami lemas. Teruskan. Pengajaran sekali selamat tetap selamat dalam Yesus Kristus. Tolong jelaskan, apa bisa hilang keselamatan dalam Yesus? Padahal cuman asal percaya, terima Yesus tapi selamat tidak itu apa melakukan dulu? firman. Selamat itu apa dulu? Dikembalikan ke rancangan semula. Saya percaya sekali selamat tetap selamat. Kalau benar-benar sudah selamat. Tapi kalau belum selamat, siapa yang bisa bilang dia sudah atau belum? Tapi sekali orang selamat, betul-betul lahir baru, dia tidak akan binasa. Tapi kalau benar-benar sudah selamat, dikembalikan ke rancangan semula yang Alkitab katakan memiliki hak penuh masuk kerajaan surga. Keselamatan menjadi milik yang pasti, sama maksudnya itu. Tidak akan hilang. Asal sudah sampai kepada point of no return, tidak balik lagi ke dunia. Tidak menoleh ke belakang seperti istri Lot, terus menatap ke depan. Shalom Pak Eras, Shalom. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah di LB3 nanti masih ada laut? Karena ada beberapa penafsir yang menyatakan bahwa laut tidak ada lagi dengan mengambil ayat Wahyu 21 ayat 1. Mohon dijelaskan. Laut di bumi ini nggak ada lagi. Memang bumi ini nggak ada laut, ini semua akan lenyap. Yang muncul langit baru, bumi baru. Dengan segala mekanisme dinamika hidup seperti yang kita miliki. Warna langit, warna laut, pepohonan, itu semua sempurna metabolisme tubuh, itu akan diulang kembali. Karena itu yang in of mouth, very best. Jadi ibu-ibu sekarang kalau makin tua makin keriput, enggak masalah. Nanti akan punya tubuh yang enggak keriput. Mungkin ada antara saudara yang jerawatan sampai kayak rumah susun. Nanti di sana tidak ada lagi. Oke? Selamat. Jadi seperti bumi ini, tentu ada laut, ada budaya dan lain sebagainya. Alat musik ada. Oke, terus. Yang berikutnya usulan bukan pertanyaan. Mohon kedepannya diberikan tentang materi surga. Karena banyak kesimpang siuran mengenai bahasan ini. Apalagi dengan adanya banyak orang yang mengatakan bahwa mereka pernah dibawa ke surga. Sebenarnya surga manusia itu belum ada, masih alam roh. Surga itu nanti kalau Tuhan datang membawa kita ke tempat itu, baru ada surga kita. Sekarang surga ada, surganya Allah Bapa, surganya Tuhan Yesus, bukan surganya manusia. Nanti Yerusalem baru turun dari surga. Artinya pemerintahannya baru turun. Sekarang boro-boro Yerusalem turun, surganya aja belum ada. Surga untuk manusia loh. Nah surga itu apa sih? Aduh belum ngomong saya. Samayim. Sama itu tunggal yim jamak. Surga itu samayim, artinya jagat raya yang memuat berbagai planet yang jumlahnya tidak terbatas. Bumi kita tuh 1 dari 8 planet di keluarga matahari. Matahari kita 1 dari 200 miliar matahari di galaksi Milky Way. Milky Way itu satu galaksi dari 400 miliar galaksi. Hitungan itu wes. Bumi debu, Anda debu. Kita debu dalam debu. Kecil, jagat raya tak terbatas. Makanya kalau ada penemuan bahwa ada banyak planet bisa dihuni, kita nggak heran.
Makanya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan tidak menghilang seperti I Dream of Jenny. Tiung. Beliau naik. Sampai awan menutup. Pesannya adalah ada arah yang dituju. Amin. Oke, thank you very much. Teruskan Pak. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ini sering dipakai gereja untuk persembahan. Pertanyaan saya, apakah persembahan dengan cara itu dibenarkan dengan mengutip ayat 6? Sebab di ayat 7-nya menyatakan memberi dengan kerelaan hati. Oke, begini. Pertama saya mau koreksi. 30, 60, 100 kali lipat itu bicara soal benih yang ditabur di tanah, bukan soal kolektor. Kalau bicara soal persembahan ini bisa bicara soal efektivitas pelayanan. Yang dipersembahkan untuk pelayanan Paulus itu makin efektif, makin berbuah banyak. Bukan memberi supaya dikasih banyak, makin kau menabur banyak, menuai banyak hasil pelayanannya. Bukan kasih 1 juta, dapat 30 juta. Itu namanya mancing. Saya bisa menjelaskan dengan jelas ini. Jadi jangan dipikir ngasih duit dapat duit. Itu salah. Kita berhutang sama Tuhan, bukan Tuhan hutang sama kita. Sama orang tua kita saja kita ngasih duit harus tulus. Nih mas, 10 juta mah. Kalau tanya untuk apa? Ya untuk mama. Biar apa? Ya nggak enak nggak ngasih mama. Kita bok kita. Lu kecil gua gedein, gede kurang ajar. Kalau bisa dikecilin lagi deh. Apalagi begini, mam ini 10 juta. Untuk apa nak? Ya biar jadi 30, 60, 100 kali lipat mah. Itu kan kurang ajar. Ini mam 100 juta biar tambah banyak dapatnya. Kok Tuhan diajarin begitu? Yang kau miliki itu milik Tuhan, kau yang nabur-nabur itu piye toh? Kalau kamu kasih banyak hasil pelayanannya banyak tuayannya. Bukan duitnya balik banyak. Ini ngawurnya lah kira-kira. Jadi emosi saya. Kok takut miskin loh gereja? Kok takut miskin? Tuhan ini kalau pekerjaan Tuhan, Tuhan cukupi. Ini kalau pendeta mesti belajar saudaraku dari fakta yang saya alami bukan ngomong tok. Pertanyaan berikutnya, tolong dijelaskan tentang persepuluhan di gereja. Itu sifatnya seperti apa? Karena pendeta kami sering mengingatkan kami jemaat dengan ayat Maliaki 3 ayat 10. Itu bagaimana kebenarannya sebagai umat perjanjian baru. Padahal kita tahu Maliaki itu untuk orang-orang Lewi pada zaman perjanjian lama. Saya suruh menjelaskan perpuluhan waktu singkat begini nggak bisa. Tapi perpuluhan di Israel itu dalam bentuk hasil agraria, bukan jasa. Jasa itu jual beli barang gitu, itu jasa. Tapi semua agraria, itu perpuluhan itu satu untuk pesta pondok daun. Untuk bait Allah, untuk Lewi, untuk yatim piatu, untuk orang asing. Jadi sebenarnya saudaraku yang terutama untuk 4 ini. Ya, itu bukan untuk 1 orang, untuk 4 ini pesta pondok daun, untuk bait Allah, untuk Lewi, untuk yatim piatu. Ya. Kalau punya lembu, anak 1, 2, 3, 4, lembu punya anak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 10 untuk Tuhan. 1, 2, 3, 10, dombanya melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, 10 untuk Tuhan. Nah orang Yahudi itu nakal, ketika lahir yang ke-10 bagus, yang ke-6 ditukar. Makanya Tuhan marah di kitab Maleaki. Kamu kasih binatang timpang dan buta, betul enggak? Tuhan marah. Hei, kamu bawa itu persembahanmu ke bait Allah. Kul buka tingkap langit. Maleaki itu isi kemarahan Tuhan sebenarnya. Tuhan lagi kesel. Kayak begini loh. Kamu kalau nurut sama mama pasti kamu bawa kamu ke dunia fantasi begitu. Kamu sekolah yang pinter. Besok datang, nggak belajar, nggak apa. Mama ya ke dunia fantasi, mama janji loh. Anda bisa ngerti nggak? Tuhan lagi marah itu saudaraku. Kok dipakai untuk begitu? Bukan nggak boleh, boleh. Tapi untuk orang Kristen yang mesti dipaksa-paksa. Kristen yang benar itu dengan pengertian, gerejaku itu rumah Tuhanku.
Kalau aku bisa bangun rumah 2 miliar, kenapa aku enggak bisa bantu 1,5 miliar untuk gereja? Kalau rumahku 3, kenapa 1 enggak kasih untuk gereja? Itu yang benar. Masalahnya pendetanya bisa dipercayai tidak, itu problemnya. Ini yang tepuk tangan ini kepahitan nih rata-rata ini. Mestinya keluarga pendeta keluargamu. Lihat anaknya hidupnya cukup enggak kalau kurang kita bantu demi pekerjaan Tuhan. Mesti begitu, enggak usah harus perpuluhan dihitung. Mesti enggak perlu. Jemaatnya mesti dewasa. Ini pernah mau beliin saya mobil, tanya dia, saya marah sama dia. Pak, beli mobil Pak, kamu kalau beliin saya marah. Aku udah punya duit. Kecuali perusahaan saya punya usaha juga, punya 2 truk saya kamu pakai untuk usaha kamu, baru duitnya beliin mobil, itu uang saya. Punya gitu ya, dia marah saya. Tanya, nggak mau, aku udah cukup, nggak perlu. Nah Bapak Ibu, mestinya kita itu lihat pekerjaan Tuhan itu nggak usah ditarik-tarik, nggak perlu. Itu yang tadi saya bilang beli baju sampai 7.000. Gak ada yang minta loh. Pendeta daerah datang ke Jakarta belum tentu 5 tahun, 10 tahun sekali. Belum tentu saya ketemu lagi mereka. Kita bantu. Itu bukan mosok, ikuti teladanku. Mau ngomong, mau denger lagi. Saya buka cek kosong, atas nama Reho, atas nama gereja yang saya layani. Saya kasih bendahara, betul Pak Beni? Kalau gereja kurang tulis cek di situ. Jangan lebih 1 miliar ya, tulis. Pak buka, ya buka 200. Jadi saya sendiri harus korban dulu. Jangan kita belum korban orang suruh korban Pak. Saya korban dulu. Apa saya jadi miskin? Saya tidak jadi miskin Pak. Ada saja jalan keluar, saya bisa hidup. Padahal waktu anak saya sekolah 5 tahun yang lalu, untuk masuk universitas pasti nggak punya duit, tanya istri saya. Saya bilang, nak kamu nggak usah sekolah dulu nak, kursus dulu. Tanya istri saya. Tapi kan dalam waktu singkat ada saja jalan. Entah saya dapat apa, dapat bisnis apa. Ada saja. Jangan takut, Tuhan itu punya langit dan bumi. Enggak usah didoakan orang, enggak perlu. You benar diberkati, saudaraku. Istri saya ngomong begini, Pap. Semua kamu untuk Tuhan, ini buktinya loh. Kecuali ranjang ini. Ranjang ini pun kalau boleh kamu kasih, tanya dia. Dibuktinya dia, semua juga untuk Tuhan. Tapi anak saya enggak, semua anak saya diberkati. Semua punya mobil, dua-duanya naik mobil. Cukup, tapi enggak boleh mobil di atas 100 juta, 150, 160 baru boleh. Baru papanya bisa beliin dia mobil harga 3 juta. Tapi enggak, 140 juta, 160 aja. Sombong nanti kamu. Dan anak saya juga tahu diri, ya Pak, ini aja Pak, tanya deh. Lagi pula itu pun kredit. Jangan cash, rugi nak. Bunga kecil, kredit aja, kredit. Tadi sampai di mana saya ngomong begini nih? Perpuluhan. Maliaki. Jadi Pak, jangan pakai hitungan begitu sama Tuhan dong. Kita jadi temen aja nih buka cek nih. Gue perlu duit, ya buka cek. Nggak pakai macam-macam lu gue kasih nih. Nggak pakai, nggak tanya lu kapan ngembaliin, nggak mikir. Ini temen ini. Bukan harus 1-2 M, ya udah lu pakai dulu, nanti gampang. Nggak pakai bon-bon. Apalagi Tuhan yang memberkati kita. Kok pakai acara, mesti kita minta dibalas. Astagfirullah. Amin Pak. Sama Tuhan loh. Kok minta diberkati, aku udah ngasih dilimpahi. Nggak perlu. Siapa yang ngajarin begitu? Buset dah. Aduh. Jadi emosi kita. Amin. Buktikan you mencintai Tuhan. Ini serius yang saya ngomong itu serius. Beberapa teman saya kan ada di sini, tahu apa saya bener nggak ngomong itu. Sama teman aja kalau kita tukar-menukar cek, kita nggak pakai acara, pakai bunga-bunga kok. Sama Tuhan yang memberkati, kita memberi keselamatan, kok pakai aturan biar ditambahin berlipat-lipat. Malah mestinya ada berkata begini, Tuhan, Engkau tidak berkati aku nggak apa-apa di bumi ini. Yang penting aku bisa menjalani hidup dan sampai langit baru bumi baru. Cukup. Oke deh, teruskan Pak. Berikutnya masih soal perpuluhan ini Pak. Iya. Shalom Pak, mau tanya.
atau kurang jelas masalah perpuluhan. Terus? 1, perpuluhan apakah wajib? Yang kedua, perpuluhan apakah boleh kita berikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan? Yang ketiga, perpuluhan apakah boleh kita memberikan kepada orang miskin sebagai pengganti perpuluhan untuk ke gereja, untuk kasih ke gereja? Begini Bapak Ibu, you are not the owner, but you are just a manager. Saudara itu manager, bukan the owner. Ownernya Tuhan, kita ini kasir. Bukan suka-suka mau kasih siapa. Tapi kalau Anda ke gereja A, itu kan ada listrik, ada biaya apa-apa. You mesti ngasih gereja itu. Nggak boleh you arahkan ke lain. Makan di warteg, kasih duitnya di Padang. Restoran Padang, mana boleh. Tempat di mana berbakti Anda beri minimal 10% misalnya. Kasih, nggak boleh. Untuk yang miskin, pakai uangmu yang lain juga milik Tuhan itu. Hitungan lagi tuh, udah lewatin aja. Enggak nanya kan boleh, enggak, aku bercanda aja ya. Oke terus. Apa yang dari perjanjian lama boleh dilakukan saat ini? Lihat konteksnya, hikmahnya pasti abadi. Kebenaran esensialnya pasti abadi. Harafiahnya tidak. Seperti cuci kaki, inialnya ya, itu perjanjian baru. Harafiahnya kita enggak perlu, kan konteks yang zaman dulu ada budak yang mencuci kaki. Budak itu. Sekarang enggak ada budak yang mencuci kaki. Tapi simbolis pun enggak perlu, untuk apa? Fakta real mengasihi orang itu apa? Itu. Nah itu hikmahnya adalah mengasihi, melayani sesama dengan tulus, itu hikmahnya. Cuci kakinya tidak. Di perjanjian lama banyak lagi saudaraku yang lebih harus dilihat konteksnya, bukan harafiahnya. Seperti injak tanah yang akan jadi milikmu misalnya. Kalau Tuhan suruh Anda injak rumah tangga, boleh kalau Tuhan suruh. Aku akan kasih rumah itu untuk kamu, injak bisa. Tapi kalau Anda nginjek suka-suka, itu mengingini milik samamu, melanggar 10 perintah Allah. Injek seperti Yeriko. Yeriko beda dengan rumah tetangga. Dalam nama Yesus, kok jadi maling? Jadi kalau Tuhan perintahkan, lakukan. Kalau tidak, jangan ikut-ikutan. Itu masa itu penting ya. Oke, teruskan Pak. Apakah orang percaya otomatis penuh dengan Roh Kudus? Tidak. Penuh dengan Roh Kudus itu ada 2 jenis. Penuh secara permanen dan penuh secara temporal. Semua ada kata penuh itu. Ya. Jadi penuh dengan roh. Penuh roh. Itu ada 2 jenis. Secara temporal, yang kedua permanen. Yang temporal itu ketika roh Allah dicurahkan, orang berbahasa roh, orang mendemonstrasikan karunia-karunianya. Sekejap, bahasa roh. Ya, itu sejenak. Dan tidak menjamin orang itu dewasa. Karena karunia bukan ciri orang dewasa. Belum tentu dewasa. Secara permanen itu penuh roh, artinya penuh dengan spirit atau gairahnya. Dan itu harus dipenuhi dengan pikiran-pikiran Allah yang terdapat dalam Injil. Penuh dengan roh. Dalam arti permanen, kalau pikiran seorang diubahkan menjadi sinkron dengan pikiran Allah, itu penuh roh secara permanen dan itu abadi. Dan itu mesti yang benar. Kalau cuma begini, waduh. Habis begini di luar anjing, nah itu bisa begitu. Habis bahasa roh terus di luar berantem bisa. Tapi kalau penuh dengan roh permanen, tidak mungkin dia memaki orang. Tidak mungkin dia berbuat dosa. Amin? Cukup, teruskan Pak. Saya percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Ya. Dan setiap pagi dalam berdoa saya selalu mohon Tuhan campur tangan akan segala yang hendak saya lakukan. Yang saya tanyakan, 1, apakah langkah-langkah yang saya ambil atau keputusan-keputusan yang saya ambil sepanjang hari itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena keputusan-keputusan itu harus segera saya putuskan hari itu juga. Sedangkan waktu mau memutuskan juga berdoa lagi.
tetapi tidak ada jawaban. Apakah keputusan ini salah? Bapak Ibu, dulu saya sering bilang begini, Tuhan pimpinlah aku. Sekarang saya hampir nggak pernah ngomong itu. Karena aku tahu Tuhan sudah memimpin dan telah ada di dalam diriku untuk memimpin. Masalahnya saya mau dipimpin Tuhan nggak? Kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita harus memperbarui pikiran dengan firman. Supaya kita memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh. Sebab masalah yang muncul dalam hidup kita itu tidak terprediksi. Orang harus memiliki yang namanya kecerdasan roh. Baru memiliki kepekaan. Baru bisa mengambil keputusan. Begini Bapak Ibu, untuk punya kecerdasan ini, Bapak Ibu harus belajar. Seperti kalau orang, ya, apakah dia seorang arsitek, seorang insinyur, seorang finance, dia belajar matematik. Dengan belajar matematik, dia terbiasa membuat sistematika berhitung di dalam otaknya. Dia cerdas. Ternyata Injil membuat kita cerdas. Maka Injil tidak berisi larangan jangan begini, jangan begitu. Tapi mengapa begini, mengapa begitu. Itu membuat orang jadi cerdas. Seperti yang saya kemukakan tiap kali saya PA, itu selalu kenapa Tuhan bicara begini? Kenapa begini? Apa hubungannya dengan hal ini? Membuat cerdas. Itu perlu waktu memang. Dari kecerdasan roh kita peka apa yang Tuhan kehendaki. Dari kepekaan itu kita bisa mengambil keputusan. Tuhan tidak akan pernah memberikan Anda soal yang Anda tidak bisa menjawabnya. Tuhan akan selalu memberi soal di mana saudara pasti bisa menjawabnya. Jadi kalau sampai saudara dibawa kepada masalah, lalu Anda seperti tidak mendengar apa-apa, saudara sudah diberi Tuhan kepercayaan untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan kecerdasan yang Anda miliki. Jadi tidak harus mendengar begini, anakku pilih sebelah kanan yang merah, bukan yang kuning. Anakku belok kanan, gak. Bukan, itu kita dengan sendirinya tahu. Seperti anak muda, dari sekolah minggu mesti dibimbing, remaja dibimbing, pemuda dekat Tuhan. Itu lihat pria jebret, udah tahu, bukan ini. Nggak usah bilang, Tuhan aku tulang rusuk dia enggak perlu. Dia udah tahu, bukan ini. Dia sudah punya standar. Amin. Dia sudah punya standar di sini. Kalau milih ini akibatnya ini. Cepat set dalam kecepatan yang tinggi. Kita memiliki pikiran perasaan Kristus itu artinya kita bisa berpikir seperti Kristus. Berperasaan seperti Kristus. Maka perlu kecerdasan roh. Tidak selalu harus begini, Tuhan berbicaralah, pimpinlah. Itu di perjanjian lama. Itu di perjanjian lama. Ketika orang belum memiliki roh kudus. Ketika orang sudah punya roh kudus. Setiap saat kita berpikir dengan kecepatan tinggi. Kita tahu Tuhan maunya begini, bukan begitu. Amin. Oke, jadi bersyukur Bapak ini atau Ibu ini sudah mulai punya waktu ketemu Tuhan. Maka setiap hari minimal 30 menit you mesti duduk di kaki Tuhan. Minimal 30 menit. Tidak buat apa-apa, duduk diam. Menyembah atau diam Tuhan. Minimal 30 menit. Di situ Anda mengasah pikiran untuk bisa berpikir seperti Allah berpikir. Dengan membaca firman Tuhan juga tentunya. Oke, cukup, teruskan. Memang saya akui hidup menurut firman itu sulit sekali. Walau saya selalu berkata saya mau melakukannya. Sebagai contoh, ini bukan pertanyaan kayaknya Pak. Sebagai contoh, sebagai seorang istri saya harus tunduk kepada suami. Tapi kenapa pada saat saya mau taat ada saja hal-hal yang menyakitkan, yaitu kata-kata kasar dari suami yang begitu kasar sehingga hati saya sakit. Bagaimana caranya untuk mengasihi dia? Oke, ketaatan kepada suami bukan ketaatan tak bersyarat. Ketaatan tak bersyarat hanya ditujukan kepada Tuhan. Harus tunduk kepada suami, bukan tunduk tanpa syarat. Kita hanya tunduk tanpa syarat kepada Tuhan. Suami tidak boleh mendapatkan cek dengan belangko kosong tanda tangan kita. Atau istri.
Sama. Jadi misalnya begini saudara, you punya cek. Ya, ini Anda tanda tangan di sini. Lalu Anda kosongkan, nggak boleh. Ini hanya untuk Tuhan yang bisa mengisi berapapun. Suami itu harus dikasih limit sekian. Selama perintah itu tidak bertentangan firman, kita harus tunduk. Kalau suami berkata, kamu sembah patung, kita nggak boleh tunduk. Suami ngajak tidur, udah pergi 3 minggu, 4 minggu, mesti periksa tidak penyakit nggak? Iya, nggak apa-apa. Apalagi sebulan 3 bulan nggak jelas pulang kemana, harus tanya, yuk kena penyakit nggak? Kok sombong banget, tubuhku pakai Roh Kudus, Pak. Nah ini yang begini-begini mungkin agak nggak disukai suami, tapi you harus punya integritas. Nah ini konteksnya harus benar juga, harus lihat kasusnya. Kalau perginya dia misalnya ke bisnis apa ya nggak boleh gitu dong. Ini yang nggak jelas perginya lalu ke diskotik segala macam, harus periksa. Pengalaman ada ibu-ibu yang kena penyakit. Lalu kalau misalnya ngajak tidur, wah dia nggak mau tunduk saja tidur. Kalau diajak tidur lalu suaminya nggak benar bawa penyakit, belum kalau HIV, ibunya kena, anaknya kena ketularan, rusak semua. Paham saudara? Lu nggak ada yang amin ya? Anda lihat saya kok bengong itu ada yang salah yang saya ngomong. Jelas nggak saudara? Harus ada batas. Nah bagaimana batasnya? Sangat relatif. Minta pimpinan Roh Kudus dalam diri saudara-saudara sekalian. Nah ibu yang tadi sakit hati, gimana mengasihi dia? Ini nggak gampang. Tapi satu hal yang saya mau bagikan kepada Pak ibu-ibu yang menderita seperti ini. You tidak boleh memberikan dia, gini, Anda harus mendiskon. Jangan expect dia. Anda jangan harapkan dia sempurna atau berbuat sesuatu yang baik. Ini suami macam ini, suami yang sakit. Perlakukan dia sebagai pasien. Jadi you gak sakit. Atau kasar lagi, perlakuan dia seperti orang sakit, gila, sakit jiwa maksud saya. Ya memang begini modelnya, kalau ngomong jus, nggak mikir perasaan orang. Udah didiskon aja, ya udah. Iya dia nggak ngerti saya, emang dia sakit jiwa. Dikit aja marah-marah, emang dia sakit jiwa. Biar aja, supaya tidak sakit hati. Jangan menggunakan bajumu di badan dia. Banyak ibu-ibu lebih rohani dari bapak-bapak. Ya. Jadi ibu-ibu bisa mengerti. Anda baru bisa mengasihi. Oke? Seperti seorang suster yang merawat orang sakit jiwa. Itu kan buat mukul. Kalau pakai sakit hati loh. Dia sakit jiwa. Oke? Cukup. Udah itu aja. Teruskan. Ya saya bisa menjawab apa? Karena waktunya singkat. Kasusnya nggak jelas juga. Jadi cuma begini saya jawabnya. Terus. Berikutnya. Tapi maaf ya, mungkin ibu juga punya salah loh. Tolong lihat ya, jangan menyalahkan suami juga. Kenapa suami begitu? Anda punya peran nggak di situ? Tolong dilihat juga. Terus. Bapak, bagaimana caranya bisa tetap hidup kudus dalam pertobatan yang sekarang? Tetap eksis dalam melakukan firman Tuhan. Matur nuwun. Pak, saya nggak bisa jawab dengan cepat. You punya niat untuk hidup suci. You belajar firman, tiap hari punya jam doa. Lalu setiap peristiwa saudara lihat ada bagian mana hidupmu yang digarap Tuhan, Anda bisa. Itu sangat pribadi sifatnya. Kalau Bapak punya tekad seperti ini, tidak mungkin Tuhan tidak menggarap saudara. Tuhan pasti menggarap saudara secara khusus. Ya, teruskan Pak. Berikutnya 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15, khusus di ayat 15, perihal diselamatkan. Apakah keselamatan tersebut berarti juga memerintah? Sebab penjelasan keselamatan dalam materi Bapak memerintah bersama Tuhan atau sekedar masuk LB3. Iya, keselamatan itu dikembalikan ke rancangan semula Allah supaya bisa berkualitas seperti Tuhan Yesus, menjadi saudara Tuhan Yesus dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. 1 pasal yang ke-3 ayat 15 ini bicara soal kualitas kerohanian. Yang ketika menghadapi satu tantangan, apakah dia masih bertahan atau tidak. Itu konteksnya. Oke? Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Masih? Oh masih teruskan. Oke tenang aja. Saya selesaikan secara jantan. Masih ada beberapa saya bacakan. Lukas 16 ayat 2 sampai 8. Kenapa hamba yang sudah tak
menguntungkan tuannya dipecat, kok masih dipuji, bertindak dengan cerdik? Bukankah ini perbuatan yang salah dan tak perlu dipuji? Ya, ini kisah mengenai bendahara sebelum dipecat, dia panggil orang-orang yang hutang kepada tuannya, yang hutang 10 pikul minyak terus 50 gitu ya. Nggak benar, dipuji. Wah, dia dipuji, dia betul cerdik. Kecerdikannya terletak pada persiapannya menyambut pemecatan, bukan ketidakjujurannya. Makanya tadi saya bilang kalau lihat perumpamaan, main message-nya harus ditangkap. Berita utamanya adalah supaya orang persiapan. Nah, ayat yang ke-89, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Mamon jadi alat untuk bersahabat dengan Tuhan. Sebelum aku mati dipecat, aku bersahabat dengan Tuhan. Banyak orang bersahabat dengan dunia, menjadikan Tuhan sebagai alatnya, terbalik. Ada hetairos teman. Kalau filos itu sahabat. Dunia jadi hetairos, Tuhan jadi filosnya, sahabat. Dunia jadi teman kita untuk bersahabat dengan Tuhan. Jangan Tuhan jadi hetairos teman, dunia jadi filosnya, terbalik. Nah, banyak gereja pendeta mengajarkan jemaat menjadikan Tuhan itu hetairos. Emang perlu Tuhan untuk bisa diberkati. Itu salah. Tuhan jadi filos sahabat, dunia jadi hetairosnya. Nangkep saudara? Sebelum hari pemecatan, di sini ada Bapak Ibu yang akan dipecat Tuhan. Lebih dulu dari saya, percaya deh. Yang kalau umurnya di atas saya kan dia akan duluan. Persiapanlah. Bapak berapa usianya? 64, saya 55, Bapak duluan. On paper Bapak duluan, tapi mungkin saya juga Pak, kita nggak tahu. Belum tentu ya Pak. Bapak berapa usianya? 55, sama Pak. Tapi kayaknya, sama, tapi kayaknya kita bareng-bareng deh Pak. Oke? Tempatnya beda ya, oke deh. Tapi saya jaga kesehatan lebih duluan Bapak deh. Oke, begini Bapak Ibu. Mempersiapkan hari pemecatan. Gereja itu terus mengkampanyekan persiapan menuju kematian. Ya. Ada lagu yang satu gini. Satu hal yang aku harus pahami. Hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi di perjalanan singkat hidup ini. Aku harus mempersiapkan diri saat yang indah hari kematianku. Di pembaringan terakhirku nanti sahabat sejati pasti menjemputku. Itu dia. Amin. Anda yakin dijemput Tuhan? Yakin? Yakin? Anda bersahabat nggak dengan Tuhan hari ini? Makanya jangan amin-amin dulu. Bersahabatlah. Pokoknya yang lain jadi nggak penting. Tiap hari mesti ketemu Tuhan 30 menit. Ya, oke, teruskan Pak. Kenapa Abraham mau menikah dengan Hagar, padahal Abraham sudah dapat janji akan ada keturunan dari Sarah? Ya namanya manusia, itulah salahnya dia. Dikasih. Udah, teruskan. Nah, makanya. Ada istilah anak Allah, ada istilah anak perempuan manusia. Siapa anak perempuan manusia ini? Anak Allah itu keturunan Set. Anak manusia itu keturunan Kain. Oke, cukup. Gampang. Nggak mungkin malaikat, karena malaikat tidak punya sperma dan roh. Kata firman Tuhan, roh yang melayani, bukan physically. So tidak mungkin dia itu. Nggak mungkin itu makhluk fisik, tidak mungkin. Nggak punya sperma, bisa punya anak, nggak punya, saudaraku sekalian. Ya, oke. 3 pertanyaan terakhir. Ya. Benar atau tidak kalau di surga kita mengenal satu sama lain, misalnya mengenal keluarga? Oh ya kenal, tapi ikatan keluarga kan sangat tipis, hampir tidak ada. Saya adalah seorang pelayan Tuhan. Di samping itu saya adalah seorang karyawan pada sebuah perusahaan asuransi.
Bagaimana dengan asuransi menurut Alkitab dan apakah diperbolehkan? Asuransi itu sikap bertanggung jawab. Bukan karena kita khawatir, karena sikap bertanggung jawab. Jadi saya anjurkan Anda ikut asuransi. Tuhan berkati. Pertanyaan terakhir, apakah orang Kristen meninggal boleh dikremasi sebab ada tertulis dari tanah kembali menjadi tanah? Kalau orang Yahudi sendiri tidak dikembalikan ke tanah di dalam gua, tahu? Orang Yahudi sendiri kalau mati bukan di tanah loh, di gua. Maksudnya kembali ke tanah itu sebuah figuratif gaya bahasa bahwa orang akan mati, titik. Kremasi boleh atau tidak, saya tidak berani bicara karena saya tidak tahu Anda punya gereja doktrinnya apa. Anda mau jawaban yang istimewa atau luar biasa? Kalau jawaban yang biasa, jangan dikremasi. Tapi yang luar biasa boleh. Masalahnya apa kalau dikremasi, saudara? Tapi ini pun saya punya bahan mesti jelasin panjang. Ya, kita itu tidak boleh melihat Alkitab secara harafiah, secara mentah begitu. Orang Yahudi sendiri matinya dimasukkan gua kok. Emangnya kalau jadi abu lari kemana nanti? Pasti kembali ke tanah juga. Dan penemuan terakhir, ternyata DNA manusia tidak rusak walaupun tubuhnya dibakar. Tidak rusak, unsur DNA-nya utuh masih. Nomor atau kodenya tidak berubah. Deoksiribonukleik acid manusia tidak rusak waktu dibakar. Hebat sekali. Oke? Pas jam 2 lewat 2 menit. Makan siang udah tersedia untuk kita semua.